masih dalam perjalanan dari kota ke kota ya, dari desa ke desa untuk kembali ke Jakarta. Kita tetap percaya, kita tetap bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sangat baik dalam setiap kehidupan kita semua. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema tanpa salib hidupmu sia-sia. Katakan, tanpa salib hidupmu sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat hidup kita yang sekarang ini adalah sebuah perjalanan yang sangat luar biasa, di mana oleh karena pengorbanan Yesuslah sampai hari ini kita ada. Oleh karena pengorbanan Yesuslah kita ada sampai hari ini. Hidup kita seperti sekarang ini bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kemampuan kita, bukan karena kita hebat. Semua oleh karena karya salib yang Tuhan sudah lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Katakan, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa ketika bangsa Israel melakukan dosa dan minta yang namanya pengampunan, ya, minta yang namanya pengampunan, mereka harus membawa sebuah korban, yaitu berupa binatang yang harus dikorbankan. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya pengampunan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur kalau hari ini kita ada semua oleh karena kebaikan Tuhan. Saya selalu nggak tahan kalau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena saya sadar, saya tahu saya ada sampai hari ini. Priska yang sekarang ini, itu semua oleh karena karya Tuhan. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Itu semua oleh karena salib Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi kita semua. Allah sangat mengasihi manusia yang ada di muka bumi ini. Apapun kondisi dan keadaan kita. Tetapi kekudusan Tuhan menuntut adanya sebuah hukuman mati atau penumpahan darah atas setiap dosa yang dilakukan oleh manusia. Itu sebabnya di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata demikian, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Kematian kekal untuk selama-lamanya di dalam neraka. Dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman kekal. Sebaik apapun manusia, sesalehnya apapun manusia tidak akan pernah bisa untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Itu sebabnya Yesus rela menyerahkan nyawanya, menggantikan hukuman dosa atas kehidupan kita. Bagi saudara nanti bisa baca dalam Matius 27 ayat 50, Markus 15 ayat 37, Lukas 23 ayat yang ke-46, dan Yohanes 19 ayat yang ke-30. Harusnya kita, saya dan Bapak Ibu Saudara yang mengambil hukuman karena kita yang berdosa, bukan Tuhan. Tapi oleh karena kasih yang begitu besar, kasih yang luar biasa, sehingga dia merelakan dirinya untuk menggantikan hukuman yang kekal di dalam neraka lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah yang akan menerima kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Seperti yang kita sudah alami hari ini. Sekarang kita akan belajar apa manfaatnya pengorbanan Kristus bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, manfaat pengorbanan Yesus. Yang pertama, kita dibenarkan.
Kasih tahu kanan kiri, kamu dibenarkan bukan kamu benar. Kita dibenarkan oleh karena salib Kristus. Bukan karena kita orang benar, bukan karena kita orang baik. Tapi kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Seperti dalam Roma 3 ayat yang 10, seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar Bapak Ibu Saudara, sebaik apapun kita. Firman Tuhan katakan kita dibenarkan oleh karena pengorbanan Yesus. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan kita, tapi semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena pengorbanan Yesus, yang pertama kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Sehingga di hadapan Tuhan, Tuhan tidak lagi menghakimi kita orang yang bersalah. Tapi kita dibenarkan oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Seperti yang tertulis dalam Galatia 2 ayat yang ke-16. Galatia 2 ayat 16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebaik apapun kita, sesaleh apapun kita menurut diri kita, kita dibenarkan oleh karena iman kita sama Tuhan. Oleh karena pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, manfaat dari pengorbanan Kristus. Yang kedua, kita sudah ditebus, dibeli sama Tuhan. Lunas, Tuhan gak utang. Bapak Ibu Saudara, setelah kejatuhan manusia yang pertama, maka seluruh umat manusia di muka bumi ini, semua hidup di dalam kekuasaan dosa. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-34 firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa, firman Tuhan katakan adalah hamba dosa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu, kita harus sadar. Firman Tuhan hari ini sepanjang bulan April biasanya kita memperingati hari Jumat Agung, ya, hari kematian Tuhan, dan nanti pas hari Minggu, hari Paskah adalah hari kemenangan Tuhan. Setiap bulan kita merayakan atau kita mengambil yang namanya perjamuan kudus. Banyak orang Kristen yang hanya ingat 1 bulan sekali waktu ngambil perjamuan kudus. Bahkan lebih parahnya lagi orang Kristen ingat 1 tahun sekali waktu akan memperingati hari kematian Tuhan dan hari kebangkitan Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita ada sekali lagi sampai hari ini. Sebagaimana kita ada, itu semua oleh karena perbuatan Tuhan. Itu semua oleh karena karya Tuhan di kayu salib. Pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Bapak Ibu Saudara ingat, Kristus membayar harga dosa kita itu cukup mahal. Cukup mahal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari bahwa status kita hari ini bukan lagi sebagai budak atau hamba dosa, melainkan hamba Kristus. Amin. Kita bukan lagi budak dosa, kita bukan lagi hamba dosa karena kita sudah ditebus, kita sudah dibeli. Harganya lunas dibayar oleh Tuhan dengan darah yang begitu mahal. Seandainya kita punya kekayaan yang ada di muka bumi ini pun, kita tidak akan pernah bisa membayar dosa kita. Kebaikan kita, kesalehan kita nggak akan pernah bisa menutupi, membayar yang namanya dosa kita. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dalam Roma 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata demikian, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu telah dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kasih tahu kanan kiri. Sekarang itu kamu hambanya Tuhan, hamba kebenaran. Bukan hamba dosa lagi. Ya, kebenaran. Yang ketiga, manfaat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang ketiga, kita didamaikan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita ini musuhnya Tuhan. Kita ini seterunya Tuhan. Bukan karena Tuhan benci sama kita. Tuhan benci terhadap dosa yang kita lakukan setiap hari. Benih dosa yang ada dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yang menjadikan kita ini seterunya Tuhan. Dalam Roma 5 ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Katakan, Bapak Ibu Saudara perlu kita ingat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Allah yang kita percayai adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya Allah tidak akan pernah bisa membiarkan dosa yang terus ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya untuk memperdamaikan Allah dengan kita, Allah dengan manusia, dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Sehingga antara Allah dan manusia diperdamaikan oleh yang namanya kematian daripada Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang didamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Katakan, Bapak Ibu Saudara, lewat pengorbanan Yesus, kita bukan lagi seterunya Tuhan. Kita sudah didamaikan, bukan lagi setru, tapi kita sahabatnya Tuhan. Katakan, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jaga kekudusan hidup kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kalau bapaknya kudus, anaknya juga harus jangan kudis. Ya, jangan kudis tapi kudus. Karena kita punya Allah, kita punya Bapa yang kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita selalu ingat, setiap hari mari kita ingat pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa. Dia sudah menebus kita, membayar dosa kita lunas dengan darah yang begitu mahal.
Amin. Sekarang kita akan belajar apa tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan, agar iman kita, perjalanan kekristenan kita tidak akan pernah sia-sia. Yang pertama, tanggung jawab setiap orang yang percaya dan yang sudah diselamatkan yang pertama, jaga dan pegang keselamatan yang Allah sudah berikan dalam kehidupanmu. Amin. Pegang dan jaga keselamatan yang Allah sudah berikan dalam kehidupanmu. Roma 8 ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Siapa yang yakin sudah diselamatkan? Saya sangat yakin. Ketika kita terima Yesus, kita sudah diselamatkan. Tapi keselamatan yang Tuhan berikan kehidupan kita bukan untuk kita menikmati kehidupan yang biasa-biasa saja, menikmati kehidupan dengan leha-leha, menikmati kehidupan dengan santai-santai, karena kita sudah berpikir bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada pengajaran sekali selamat tetap selamat. Bingung kan saudara? Bingung. Tidak ada di dalam firman Tuhan, sekali selamat engkau tetap selamat. Itu sebabnya ada banyak orang Kristen yang pegang sebuah prinsip, sekali selamat tetap selamat, sekalipun aku hidup di dalam dosa. Ada dalam firman Tuhan? Ora ono, Bapak Ibu Saudara. Boten enten. Ya, boten enten. Ning Alkitab niku boten enten. Itu sebabnya di dalam Rasul Paulus mengingatkan kepada kita yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 bagian A. Firman Tuhan berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita hidup sampai hari ini, kerjakan keselamatanmu, pegang keselamatanmu, pegang imanmu, jaga imanmu. Dengan takut dan gentar akan Tuhan. Katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama Allah masih memberikan kesempatan buat kita hidup sampai hari ini. Jaga, pegang dan pertahankan keselamatan yang Allah sudah berikan dalam kehidupanmu. Karena sangat mahal harganya Bapak Ibu Saudara, mahal banget. Tidak ada seorang pun yang bisa membeli keselamatan sekalipun engkau orang yang kaya raya, tajir melintir, engkau enggak pernah bisa beli yang namanya keselamatan. Keselamatan itu anugerah, diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita pegang. Jangan tukarkan keselamatan dengan apapun juga. Amin. Sekali Yesus selamat, harapanku tak akan hilang. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Penyanyi-penyanyi luar biasa. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selamanya. Pegang imanmu, pegang keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jangan tukarkan dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Saya sangat sedih ketika banyak orang yang menukarkan Tuhan, menukarkan imannya hanya oleh karena takhta, hanya oleh karena
semuanya itu. Menganggap salib Tuhan, menganggap pengorbanan Yesus terlalu remeh. Gak ada harganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengorbanan Yesus itu sangat mahal. Sangat mahal. Sebabnya jangan pernah tukarkan Yesus dengan apapun juga. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selamanya. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang kau alami, ada banyak peristiwa, ada banyak penderitaan, ada banyak air mata yang kau keluarkan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah tukarkan Tuhan dengan apapun juga yang ada di bumi ini. Keselamatan bisa hilang Bapak Ibu Saudara? Bisa. Keselamatan bisa hilang kalau kita nggak pegang dan jaga itu. Jadikan Yesus adalah sebuah harta yang paling dan sangat berharga dalam hidupmu, melebihi kekayaan yang ada di muka bumi ini. Jangan pernah tukarkan Yesus dengan apapun juga. Iblis tidak pernah tinggal diam Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang dia sodorkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tapi ingat, pegang keselamatan itu sampai akhir menutup mata. Amin. Pegang keselamatan itu, jaga. Jaga, jangan sampai hilang. Kita yang menjaga keselamatan yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Bukan orang lain. Bukan pasangan kita yang menjaga keselamatan dan iman kita. Tapi kita sendiri yang harus jaga dan pelihara, pertahankan keselamatan yang sangat-sangat mahal harganya. Katakan, kalau kita sadar bahwa keselamatan yang Allah berikan itu tidak ecek-ecek saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa. Itu sebabnya saya suka dengan lagu Bila Ku Buka Mataku, Bila Ku Lihat Hidupku. Tahu? Ya nanti nyanyi sendiri aja ya. Ya nanti nyanyi aja di rumah ya. Saya paling suka lagu itu karena saya tahu, saya sadar bahwa Priska yang sekarang itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Kalau saudara lihat Priska yang sekarang, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena kematian Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan yang sangat-sangat berharga. Itu sebabnya saya coba belajar untuk terus jaga. Godaan banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau terus bersama dengan Tuhan, saya mau belajar untuk tetap pegang iman saya. Keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Demikian juga dengan kita semua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa tanggung jawab setiap orang yang percaya kepada Tuhan? Yang kedua, jangan sakiti hati Tuhan. Kata Priska, saya gak pernah sakiti Tuhan kok. Saya tiap hari berdoa. Saya tiap hari baca Alkitab. Saya menado seminggu full. Mungkin kita nggak sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali, sekalipun kita sudah menerima anugerah yang besar, keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita masih sering menyakiti hati Tuhan. Saudara, manusia saja mau disakiti? Mau nggak? Nggak ada yang mau. Manusia saja nggak mau disakiti, ya kan? Seperti lagu, ini lagu dunia saudara. Ya, jangan kau sakiti hatinya, jangan lagi. Udah, jangan diterusin. Nggak tahu. Ya orang dia mah lahirnya tahun berapa sih? Itu lagu lama, itu lagu lawas ya. Iya, manusia saja nggak mau disakiti.
Manusia saja berusaha untuk bagaimana caranya supaya hatinya selalu disenangkan, hatinya selalu dibikin happy, bahagia dan sebagainya. Tapi kenapa anak-anak Tuhan sering kali menyakiti hati Tuhan? Bagaimana caranya kita menyakiti hati Tuhan? Seringkali manusia kembali kepada kehidupan yang lama. Aku masih seperti yang dulu menunggumu. Tisu. Kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban. Bagaimana dengan hidup kita sama Tuhan? Ibu yang di belakang ngakak aja ya. Berarti gak berubah. Aku masih seperti yang dulu, gak berubah hidupnya. Kenal Tuhan bertahun-tahun, ibadah bertahun-tahun, baca Alkitab bertahun-tahun, doa bertahun-tahun, tapi aku masih seperti yang dulu. Hanya Yesus yang tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Katakan, hanya Yesus yang tidak pernah berubah. Hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harusnya berubah. Bapak Ibu Saudara, keselamatan adalah anugerah yang terbesar. Anugerah yang terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Kita diselamatkan bukan karena kita orang baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena kesalehan kita, tapi kita diselamatkan semua oleh karena anugerah, pemberian tanpa kita lakukan apa-apa. Itu adalah sebuah anugerah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau belajar untuk tidak menyakiti hati Tuhan dengan kembali ke hidup yang lama. Kita pikir Allah kan Allah yang mengasihi. Waktu saya berbuat dosa dan saya datang minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Betul Bapak Ibu Saudara, betul. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tapi bukan berarti kita seenak-enaknya mempermainkan perasaan Tuhan. Kalau hati Bapak Ibu Saudara tidak mau disakiti, jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Katakan, Galatia 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Dan firman Tuhan berkata, kalau orang itu masih terus hidup di dalam dosa, hidup di dalam kehidupan yang lama, dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-8. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bagaimana setan bisa takut? Lawang ngomongnya aja, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Semangat. Udah makan belum sih? Belum. Emang hidup kita ditentukan dari makan apa tidak? Tetap semangat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari? Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari seringkali kita menyepelekan, menganggap keselamatan yang Tuhan berikan itu gak ada harganya, gak ada artinya. Itu sebabnya kenapa masih banyak orang yang berbuat dosa lagi. Sudah tahu itu dosa dan tidak menyukakan hati Tuhan. Berbuat lagi, dan lagi. Dan paling parahnya adalah umat Tuhan mengambil sebuah ayat yang mengatakan, roh memang
penurut, tetapi daging lemah. Banyak orang Kristen yang pegang ayat itu. Jadi kalau melakukan dosa, berkata, aku memang mau gak melakukan dosa, aku pengen gak melakukan dosa. Tapi seringkali kedagingan kita yang menyeret, semakin hari semakin dalam. Ketika kita terus bermain-main dengan dosa, Bapak Ibu Saudara, maka tanpa kita sadari, kita akan semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Jangan pernah berpikir, ketika kita berbuat dosa, kita datang sama Tuhan. Tuhan ampuni, betul Tuhan ampuni. Tapi firman Tuhan, jangan pernah mempermainkan Tuhan. Jangan pernah mempermainkan perasaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa ya di sini yang suka binatang dengan yang namanya anjing, dogi. Ya, saya punya. Ya dogi ya. Saudara senangkah ketika anjing yang baru saudara mandiin, ya, apalagi kalau yang anjing warnanya bulunya putih, ya, warna bulunya putih, lalu saudara mandiin, bawa ke salon gitu ya, saudara keluarkan uang dengan cukup mahal, lalu anjing itu saudara bawa kembali pulang ke rumah, dia wangi, bulunya bersih, semuanya bersih, lalu tidak lama kemudian saudara masuk rumah, anjing saudara masuk ke kubangan lagi. Saudara senang? Marah kan? Dasar anjing, ya memang anjing. Ya memang anjing dia ya. Iya, saudara marahin dasar anjing, memang dia anjing gitu ya. Memang dia binatang anjing. Kita aja gak suka Bapak Ibu Saudara, kita aja marah. Sadar gak? Pernah gak kita merasakan perasaan Tuhan seperti apa ketika kita sudah diselamatkan? Kita ditebus, kita didamaikan, kita diampuni oleh Tuhan. Lalu kita masuk kembali kepada kubangan dosa. Bagaimana perasaan Tuhan? Pernah berpikir enggak? Pernah terpikir enggak oleh kita? Waktu kita melakukan dosa, bagaimana perasaan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lagi kok masuk lagi, datang lagi sama Tuhan minta ampun, besok sama terus. Itu sama dengan kita mempermainkan kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita mempermainkan pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, Yesus memang mengampuni, Yesus memang mengasihi kita. Tapi firman Tuhan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang engkau tabur, itu juga yang akan engkau tuai. Kalau engkau menabur dosa, kebinasaan yang engkau tuai. Katakan, oh tuh, karena aku sudah rajin ke gereja, aku rajin baca Alkitab, aku rajin berdoa. Tetap Bapak Ibu, dosa tetap dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar di hadapan Tuhan. Semua tetap dosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, jangan beri kesempatan untuk dosa kembali dalam hidup kita. Katakan, yang lalu biarkan berlalu. Jangan masuk lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mau belajar untuk mempergunakan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa yang engkau tabur, itu juga yang akan engkau tuai. Kalau engkau menabur suka ngomongin orang, engkau juga akan tabur suka diomongin orang. Amin. Apa saja yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Kalau engkau tabur kejahatan, engkau akan tuai kejahatan. Kalau engkau tabur kebenaran, engkau akan menuai kebenaran. Kalau engkau tabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Katakan,
Yang ketiga, yang terakhir. Wah, semangat nih. Kalau yang terakhir pasti semangat ya. Yang ketiga, hidup hanya untuk Tuhan. Amin. Kita sudah diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak lagi menuruti keinginan diri sendiri, keinginan daging yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian, dan Kristus telah mati bagi semua orang supaya mereka hidup. Tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus sangat menentang untuk setiap orang hidup untuk dirinya sendiri. Seperti yang dia katakan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20a. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sampai hari ini kita hidup, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita masih muda, tapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Sadarilah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Jangan pernah sia-siakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Pegang itu sampai akhir hidupmu. Jangan pernah sakiti hati Tuhan dengan kembali engkau hidup yang lama. Tetap melakukan dosa karena engkau berpikir Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih sehingga engkau mempermainkan Dia. Apa yang kita tabur, satu hari nanti kita pasti akan tuai. Kita pasti akan tuai apa yang kita tabur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah lagu yang Bapak Ibu mungkin sudah hafal. Bapak Ibu nyanyi merem pun sudah tertulis di dalam otak ini. Karena lagu ini cukup familiar, cukup lama, ya, cukup luar biasa lah. Ada lagu yang mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, bukan berapa banyak engkau nyanyikan lagu ini. Tapi benarkah engkau mencintai Tuhan? Kalau engkau benar-benar mencintai Tuhan, engkau akan lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan apa yang kita senangi. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, ku mau cinta Yesus selamanya. Tim bisa bantu saya? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika engkau berkata aku cinta Yesus, apa yang bisa engkau tunjukkan kalau engkau mencintai Tuhan? Apakah engkau masih tetap menyakiti hati Tuhan dengan banyak hal yang engkau lakukan? Karena engkau berpikir itu wajar, orang lain juga lakukan kok, kenapa saya tidak? Kalau engkau benar-benar cinta Tuhan, pegang kebenaran sampai
akhir hidup kita. Sekalipun ada banyak penderitaan, ada banyak sakit penyakit yang mungkin sampai hari ini belum engkau alami, tetap pegang imanmu, pegang Yesus. Jangan pernah tukarkan Yesus dengan apapun juga. Karena dia terlalu berharga buat kita. Amin. Tanda orang yang mencintai Tuhan, dia selalu ingin menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang dia bisa lakukan. Dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu mungkin bertentangan dengan keinginan daging kita. Tapi orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang selalu melakukan, berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, kita nyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Amin Tuhan. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus banyak mengalami pergumulan, persoalan, penderitaan yang gak pernah selesai, tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dialah yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Yang Tuhan mau setialah sampai akhir. Maka engkau akan menerima mahkota keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang yang setia sampai akhir hidupnya, yang tetap pegang keselamatan. Sekalipun ada banyak masalah, banyak penderitaan, sakit belum sembuh, tapi dia tetap pegang Tuhan untuk selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Dialah orang yang akan menerima kehidupan yang kekal. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan lagu ini. Ya Aba, ya Bapa.